Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang penelitiannya, yang pertama, Indonesia adalah negara yang menempati urutan keempat dalam jumlah penduduk terbesar dan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Dan salah satu cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dengan meningkatkan wajib belajar di masyarakat. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kemiskinan di Indonesia. Hal ini membuat Pemda DKI mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2013 tentang bantuan biaya pendidikan pribadi bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana menerapkan prinsip good corporate governance dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMK Negeri 20 Jakarta. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip good corporate governance itu sendiri, dan adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat praktis. Beranjak ke kajian pustaka, di mana peneliti menggunakan teori dari Candler dan Plano untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kebijakan publik. Lalu untuk membahas good corporate governance, ada dari Daniri yang membahas aspek atau prinsip-prinsip good corporate governance, ya. Ada transparansi, accountability, responsibility, independency, dan juga fairness. Lalu untuk membahas program Kartu Jakarta Pintar, peneliti menggunakan landasan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 174 tahun 2015 tentang bantuan biaya personal pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu melalui KJP+. Adapun kerangka pemikiran yang kami turunkan dari judul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMK Negeri 20 Jakarta mendapati adanya beberapa masalah yang setelah kami identifikasi. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari pihak pemberi KJP itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya sasaran yang kurang tepat, dan yang terakhir, penyalahgunaan pemakaian dana KJP. Dan kami menggunakan teori dari Daniri yang dikemukakan dalam keputusan Menteri BUMN nomor 117 tahun 2002 sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi dengan beberapa aspek, yaitu ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness, yang dimana peneliti akan menarik kesimpulan apakah prinsip tersebut berhasil atau tidak diterapkannya. Lalu peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian, metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan penentuan informannya itu yang pertama adalah kepala sekolah, lalu ada dari tata usaha, dan juga siswa-siswi penerima KJP Plus itu sendiri sebagai pihak yang merasakan. Lalu di mana teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan juga observasi. Dan kami melakukan teknik pengolahan dan analisis data, yaitu dengan cara mereduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitiannya yang pertama terkait dengan transparansi, informasi mudah diakses. Ya. Lalu di akuntabilitas terdapat
kelalaian dalam penyaluran, eee, da apa, dananya, lalu di responsibility-nya terkait dengan mekanisme penyaluran dananya itu sendiri, dan di independensi terdapat pengaruh dari pihak lain, dan terakhir di fairness, terdapat atau membahas tentang keadilan dan ketepatsasaran. Dari hasil penelitian yang kami peroleh, kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMK Negeri 20 Jakarta pada masa pandemi COVID-19 sudah diterapkan dan terlaksana dengan baik. Nah, dari kesimpulan ini, peneliti dapat memberikan saran eh, untuk mempertahankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMK Negeri 20 Jakarta dan dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya. Dan diharapkan setelah pandemi berakhir, mekanisme pendataan program KJP Plus tetap dilakukan melalui online dan tepat sasaran. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.